Halo, selamat berjumpa lagi di channel kami. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Video kali ini saya akan bercerita pada mula awal saya menjadi guru honor, angkat menjadi guru tetap, terus menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala sekolah, lalu ditarik ke kantor yayasan, dan akhirnya keluar mendirikan usaha sendiri dan bangkrut. Awalnya tahun 88 saya lulus SPG, yaitu SPG Saperius Gumawang Belitang PK 10 Oko Timur Sumsel, Sumatera Selatan. Lulus bulan Juni tahun 88. Lalu bulan Juli saya berangkat merantau ke Jakarta, tepatnya di Tangerang, Kota Bumi. Karena saya datang udah bulan Juli, anak sekolah udah mulai belajar, lowongan menjadi guru jelas sudah tidak ada. Maka untuk mengisi waktu supaya saya tidak menganggur, saya ngelamar di PT Arimbi Jaya Agung, yaitu Pebus. Waktu itu kantornya masih di Daan Mogot, dari Kota Bumi arah Grogol, yaitu sebelum Jurumudi. Di situ kantornya waktu itu. Pagi-pagi saya melamar pakai baju putih, lengan panjang, celana kain, sepatu pantopel, lengkap resmi. Diterima di bagian bengkel, dan hari itu juga suruh langsung kerja. Saya bingung, kerja di bengkel tapi pakai baju putih ini gimana ya. Lalu orang bagian bengkelnya, kepala bengkelnya, udah no, lepas baju aja, pakai kaos dalam. Jadi hari itu saya kerja hanya pakai kaos singlet seharian, badan belepotan penuh oli. Saya dalam hati berangkat kerja pakai baju lengan panjang putih, celana panjang kain hitam, kerjanya di kolong bus. Jadi saya kerjanya tuh bongkar-bongkar mesin mobil bus-bus besar tuh. Hanya 1 bulan di bengkel, lalu dipindah lagi ke bagian kontrol. Wah, enak. Itu tempatnya lebih bersih, tapi resikonya nggak ada libur sama sekali. Kalau hari Minggu saya mau libur, maka harus ngomong dengan partner saya supaya dia lembur. Gantian nanti kalau saya Minggu nggak masuk, gantian saya Seninnya lembur. Begitu. Kerja di PT Arimbi saya jalani hanya 1 tahun. Tahun 89 saya dengar ada lowongan di SD Selamaris di Teluk Gong, Jakarta Utara. Itu infonya dari temannya kakak saya, yaitu Pak Pran. Beliau guru strada. Jadi saya paginya melamar, tapi malamnya sebelum melamar saya belajar dulu. Belajar cara membuat SP. Kalau dulu namanya SP, kalau sekarang RP, rencana pembelajaran. Belajar cara membuat program cawu. Kalau dulu namanya program cawu, kalau sekarang program semester. Saya pelajari buku induk, saya pelajari buku mutasi, saya pelajari lager, pokoknya semua saya pelajari.
Paginya berangkatlah saya melamar dari Kota Bumi ke Telukong. Dari Kota Bumi ke Grogol dulu, naik PPD 909, ongkosnya 200 rupiah. Sampai Grogol nyambung lagi Metro Mini 83, ongkosnya 100 rupiah. Sampai di Pasar Telukong saya jalan kaki menuju sekolah. Sampailah di Stella Maris, ketemu kepala sekolah SD Stella Maris, lalu interviewnya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari. Pokoknya yang ngobrol aja lah. Terakhir kali kepala sekolah bertanya, kalau Bapak sekarang ngajar siap? Saya bilang siap. Waktu itu kepala sekolahnya Suster Modesta Situngkir SCMM. Saya bilang siap suster. Maka hari itu langsung saya dikenalkan ke guru-guru dan langsung ngajar kelas 3B SD. Diterima sebagai guru honor. Senang saya, meskipun hanya honor. Berbuah manis, hanya setahun menjadi guru honor. Tahun 90 diangkat menjadi guru tetap. Banyak guru-guru senior yang komentar, wah, oke Pak Surono, kenapa? Saya bilang gitu. Biasanya 2 tahun baru diangkat menjadi tetap. Ini Pak Surono setahun langsung diangkat tetap. Lalu saya bilang, ya mungkin itu rezeki saya lah. Saya tetap menjadi guru SD wali kelas 3B dengan gaji 85.000 sebulan. Padahal gaji saya di perusahaan waktu itu sudah 108.000. Tapi nggak apa-apa, saya tetap senang karena cita-cita saya menjadi guru sudah terlaksana. Tahun 96, sebelumnya tahun 92, saya melanjutkan kuliah di 3 matematika di UGI, Cawang, Jakarta Timur. Tapi kuliahnya maaf tidak selesai karena 93 saya dipaksa segera menikah oleh calon mertua, dikejar-kejar supaya cepat menikah. Maka 93 saya menikah. Kuliahnya saya berhenti. Tahun 96 saya ngajarnya double. Pagi ngajar SD, siangnya ngajar SMP Stella Maris, bidang studi seni musik, tapi hanya ngajar kelas 1. Karena waktu itu kelas 1 SMP-nya masuk siang, sedangkan kelas 2 dan kelas 3 SMP-nya masuk pagi. Tahun 99 saya melanjutkan lagi kuliah, ambil S1 konseling di Unindra Pasar Minggu dan lulus 2003. 2002 sebelum lulus saya dipanggil ketua yayasan, yaitu Bapak Pius Chandra, orang keturunan Chinese tapi tinggi besar kayak bule gitu, ganteng orangnya. Saya dipanggil, dipromosikan menjadi wakil kepala sekolah SMA. Waktu itu Pak Pius
tanya ke saya, Pak Surono, kalau seandainya diangkat menjadi wakil kepala sekolah SMA, kira-kira sanggup tidak? Saya bilang, siap Pak, saya sanggup. Lalu Pak Pius tanya, Pak Surono sudah S1? Belum Pak, sedang kuliah nih. Mudah-mudahan tahun depan saya lulus. Oke, kalau gitu Pak Pius bilang begini, mulai tahun ajaran 2002 Bapak menjadi wakil kepala sekolah SMA. Saya bilang siap Pak. Oke, akhirnya benar posisi kepegawaian saya diubah dari guru tetap SD menjadi guru tetap SMA. Sebagai konselor SMA dan menjadi wakil kepala sekolah SMA. 2002 saya menjadi wakil kepala sekolah SMA dari 2002 sampai 2006. Jadi SD saya tinggalkan. Saya menjadi ngajarnya pagi ngajar SMP full kelas 1 sampai kelas 3 mengajar bidang studi seni musik. Lalu siangnya saya ke SMA sebagai konselor dan wakil kepala sekolah. 2003 benar lulus S1. Menjadi wakil kepala sekolah SMA dari 2002 sampai 2006. 2006 saya dioper lagi menjadi wakil kepala sekolah SMP. Maka kepegawaian saya diubah lagi menjadi guru tetap SMP. Mengajar bidang studi seni musik dan wakil kepala sekolah SMP. Dalam hatiku, rencana apa lagi nih? Saya dioper-oper terus. Tapi nggak apa-apa lah. Tambah pengalaman. Ngajar SD pernah, ngajar SMP pernah, ngajar SMA pernah. Sekarang diubah menjadi wakil kepala sekolah SMP. Wakil kepala sekolah SMP hanya 2 tahun, 2006 sampai 2008. 2008 waktu itu ketua yayasan, yaitu ketuanya yaitu Bapak Abel, mengadakan rapat bersama kepala sekolah SD sampai SMA, wakil kepala sekolah kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, wakil kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, plus guru senior masing-masing unit. Dalam rapat tersebut, Pak Bel meminta kepada seluruh peserta rapat untuk menuliskan visi dan misi pribadi. Visi misi pribadi terhadap Yayasan Stella Maris. Yang kedua, disuruh menuliskan jabatan apa yang Bapak Ibu harapkan dan sekiranya mampu dilaksanakan atau diemban. Maka saya menulis waktu itu visi misi saya panjang lebar, lalu jabatan yang saya inginkan adalah kepala sekolah SMP. Ternyata
seminggu berikutnya saya dipanggil oleh ketua yayasan, lalu ketua yayasan menyampaikan bahwa jabatan yang saya inginkan disetujui oleh ketua yayasan. Maka saya diangkat menjadi kepala sekolah SMP. Menjadi kepala sekolah SMP dari 2008 sampai 2013. 2008 sampai 2013 berarti 5 tahun saya menjadi kepala sekolah SMP. Senang dong rasanya, ya senang jadi kepala sekolah. Tapi tahun 2010 ketika rapat di Dinas Pendidikan Jakarta memberi rambu-rambu khususnya yang negeri, kepala sekolah wajib berijazah S2. Maka bagi kepala sekolah yang belum S2 harus kuliah. Dalam hatiku, meskipun saya bukan kepala sekolah negeri, saya pun ikut kuliah juga. Maka 2010 saya masuk kuliah di STIE Pasar Minggu juga, ngambil manajemen pendidikan. Tepat 2 tahun 2012 saya di wisuda S2 Magister Manajemen Pendidikan, dengan harapan kalau sudah S2 saya pikir nanti bisa menjadi kepala sekolah SMA ataupun kepala sekolah SMP lebih lama. Ternyata tidak, teman-teman. 2013 saya ditarik oleh yayasan untuk duduk di kantor yayasan. Di yayasan saya pegang pengembangan kesiswaan. Banyak guru-guru yang menganggap, wah Pak Surono hebat, sekarang naik di kantor yayasan. Dalam hati saya sama sekali tidak ada enaknya kerja di balik meja. Tidak ada seninya. Tidak ketemu murid, tidak ketemu orang tua, tidak rapat dinas di Dinas Pendidikan ketemu para kepala sekolah yang lain. Sekarang hanya kerja di balik meja. Akhirnya 2014 saya menghadap ketua yayasan, yaitu waktu itu Ibu Mimi, menyatakan mengundurkan diri. Ibu Mimi tanya, kenapa Pak? Saya bilang, saya mau alih profesi. Akhirnya benar, saya mundur, lalu buka usaha peternakan di Semarang, tapi akhirnya bangkrut. Sedih. Ya, dari cerita ini, teman-teman, maka saya ambil kesimpulan kenapa saya bangkrut. Pertama, jelas bangkrut. Saya tidak pernah mengalami sekolah peternakan. Saya sekolahnya sekolah guru. SPG itu kan sekolah pendidikan guru. S1 konseling juga guru. S2 manajemen pendidikan juga berkaitan dengan guru. Maka bagi kalian yang saat ini menjadi guru, banggalah menjadi guru. Profesi di dunia ini hanya ada 2, Bapak Ibu. Guru dan bukan guru. Itu profesi di dunia. Profesi yang pertama adalah guru.
Guru itu bisa menciptakan menjadi polisi. Guru bisa menciptakan seseorang menjadi pengusaha. Guru bisa menciptakan seseorang menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa, bahkan menjadi menteri dan presiden. Itu semua berkat guru. Maka saya ambil kesimpulan bahwa di dunia ini hanya ada dua profesi. Yang pertama guru, yang kedua bukan guru. Entah apa itu, pokoknya bukan guru. Karena itu semua hasil didikan para guru. Banggalah Anda menjadi guru. Yang bukan menjadi guru, tekunlah Anda dengan profesi Anda sekarang. Jangan mudah alih profesi seperti saya, nanti gagal. Tekunilah profesi yang sudah Anda jalani sekarang. Terima kasih, sekian saja.